Hai kawan, pecinta voli dimanapun kalian berada. Apakah sudah siap menyaksikan pertandingan kali ini? Kita baru saja menyaksikan pertarungan sengit di putaran 6 Liga Voli Korea 2025 loh. JS Caltex menjamu Red Sparks di Seoul Jangchung Gymnasium. Pada pertandingan Liga Voli Korea V-League 2024-2025 yang digelar pada Rabu 26 Februari 2025 di Seoul Jangchung Gymnasium, JS Caltex berhasil mengalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Set pertama dimenangkan oleh Red Sparks dengan skor 22-25. Namun, JS Caltex membalikkan keadaan dengan memenangkan 3 set berikutnya dengan skor 25-21. 25-21 dan 25-19. Dan hasilnya, boom! JS Caltex menang 3-1. Tapi, ada drama besar di sini. Red Sparks harus tampil tanpa bintang mereka, Vanja Bukilic, yang mengalami cedera. Kehilangan satu pemain kunci, mereka harus berjuang ekstra keras. Tapi sayangnya, perjuangan mereka belum cukup untuk membendung serangan JS Caltex. Sedikit update tentang Vanja Bukilic. Pada pertandingan melawan JS Caltex pada Sabtu, 22 Februari 2025, Vanja Bukilic mengalami cedera saat mencoba memblok serangan dari Giselle Silva di awal set pertama. Pendaratan yang tidak sempurna menyebabkan pergelangan kaki kirinya terkilir. Setelah menjalani pemeriksaan medis pada Senin, 24 Februari 2025, Bukilic didiagnosis mengalami robekan ligamen pada pergelangan kaki kirinya. Akibatnya, ia diperkirakan harus menjalani rehabilitasi dan absen dari lapangan setidaknya selama 4 minggu. Oke, sekarang kita bahas dulu susunan pemain Red Sparks. Masih mengandalkan Megawati Hangestri sebagai opposite hitter, Pyo Seung-ju dan Jeon Da-bin mengisi posisi outside hitter, Park Eun-jin dan Jeong Ho-young ada di posisi middle blocker. Sementara Yeom Hye-seon tetap setia sebagai setter dan Nohran menjaga pertahanan sebagai libero. Sebaliknya, JS Caltex tampil dengan senjata andalan mereka yaitu Giselle Silva. Dan boom! Silva benar-benar tampil menggila dengan 34 poin. Sementara Mega di posisi kedua dengan 20 poin. Pertandingan dimulai dengan apik, Red Sparks tampil luar biasa di set pertama. Mega, Seung-ju, dan Da-bin langsung memberi tekanan ke JS Caltex. Mereka unggul 5-11, 12-18, hingga akhirnya menyelesaikan set pertama dengan 22-25. Red Sparks unggul. Tapi jangan senang dulu, karena JS Caltex mulai panas. Masuk ke set kedua, Red Sparks masih berusaha mempertahankan keunggulan. Tetapi tekanan dari JS Caltex semakin berat. Park Eun-jin dan Jeong Ho-young sempat mencoba menghalangi serangan Silva, tapi bintang JS Caltex ini terus menemukan celah di pertahanan lawan. Red Sparks sempat unggul tipis di 14-16. Bahkan di momen-momen krusial, Red Sparks beberapa kali kehilangan poin akibat kesalahan sendiri. Kesalahan komunikasi dan defense yang kurang rapat membuat JS Caltex bisa mencetak 6 poin beruntun. Dan skor berubah menjadi 20-16 membalikan keadaan. Dari ketertinggalan menjadi kemenangan 25-21 di set kedua. Set ketiga, wah ini beneran roller coaster emosi. Karena ini menjadi titik balik yang semakin menyulitkan Red Sparks. Meski mereka terus mencoba melawan, tekanan mental mulai terlihat pada tim. Skor ketat di awal set memang sempat memberi harapan, tapi JS Caltex tetap lebih tenang di momen akhir. Serangan Giselle Silva yang nyaris tidak bisa dihentikan
makin membuat Red Sparks tertekan. Dan di tengah situasi sulit ini, insiden besar terjadi. Park Eun-jin mengalami cedera setelah mendarat tidak sempurna usai melakukan blok. Cedera ini semakin mengguncang mental Red Sparks. Skor ketat 12-12, 15-15, 18-18, dan 20-20 bikin jantung deg-degan. Tapi di momen-momen krusial, Red Sparks kembali goyah dan harus menyerah 25-21 lagi. Aduh kawan, ini mulai gawat. Sayangnya Red Sparks kembali harus kehilangan pemainnya karena cedera Park Eun-jin. Dalam pertandingan tersebut, Park Eun-jin mengalami cedera di set ketiga. Insiden terjadi ketika ia mendarat tidak sempurna setelah melakukan blok. Dan secara tidak sengaja jatuh di atas kaki rekan setimnya, Jeon Da-bin. Akibatnya, pergelangan kaki kiri Park Eun-jin cedera dan ia harus ditandu keluar lapangan. Posisinya kemudian digantikan oleh Lee Ji-soo. Masuk set keempat, Red Sparks masih berusaha bertahan. Mereka sempat unggul di 13-15, bahkan laga sempat imbang di 18-18. Tapi sayangnya, setelah itu Red Sparks cuma bisa menambah 1 poin lagi. Tanpa Bukilik dan kehilangan Eun-jin di momen genting, Red Sparks benar-benar kewalahan di set keempat ini, hingga akhirnya kalah 25-19, dan sayangnya harus merelakan kemenangan untuk JS Caltex. Dan dari segi statistik, JS Caltex jauh lebih tajam dengan 56 poin attack dibandingkan 47 milik Red Sparks. Tapi yang lebih parah, Red Sparks banyak bikin kesalahan sendiri. 23 poin gratis buat GS Caltex. Dari error pemain Red Sparks. Aduh, ini benar-benar PR besar buat Coach Ko Hee-jin. Dan hasil ini makin memanas kawan. Kekalahan Red Sparks bikin posisi mereka di klasemen terancam. Hicks, saat ini mereka ada di peringkat kedua dengan 58 poin. Tapi Hill State di posisi ketiga, cuma beda 1 poin aja. Dan besok, Hill State bakal lawan High Pass. Kalau menang nih, bisa-bisa Red Sparks turun ke peringkat 3 loh. Gawat, ditambah Red Sparks harus kehilangan 2 pemain kunci, Vanja Bukilik dan Park Eun-jin. Yang tentu menjadi tantangan besar bagi Red Sparks dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sementara itu, kabar baik buat Pink Spiders. Dengan hasil ini, Pink Spiders resmi jadi juara babak reguler dan lolos ke Grand Final. Mereka unggul 18 poin dari Red Sparks, jadi sudah nggak mungkin dikejar lagi. Setelah pertandingan, pelatih Red Sparks Ko Hee-jin menyatakan kekecewaannya atas hasil ini dan menyoroti pentingnya menjaga konsistensi permainan, terutama setelah kehilangan pemain kunci seperti Bukilik dan Park Eun-jin. Megawati Hangestri juga mengungkapkan rasa frustrasinya, namun bertekad untuk bangkit dan memperbaiki performa di pertandingan berikutnya. Di sisi lain, pelatih JS Caltex Lee Yong-taek memuji penampilan timnya yang mampu memanfaatkan kelemahan lawan dan menjaga fokus sepanjang pertandingan. Gaisel Silva juga mengungkapkan kepuasannya atas kontribusinya dalam kemenangan ini dan berharap timnya dapat mempertahankan momentum positif. Ya, jadi kawan, gimana pendapat kalian soal pertandingan ini? Apakah Red Sparks masih bisa bangkit dan mempertahankan posisi mereka? Atau Hill State bakal ambil alih? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa stay tune buat update selanjutnya. Sampai jumpa di laga berikutnya.